Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kepada yang terhormat Bapak Ishak Surya Nugroho SPDI MSI selaku dosen mata kuliah Qawaid Fiqh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Artia Maulidina dengan NIM 2541104028082 dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 2 PAIB. Oke, jadi sebelumnya tujuan dibuatnya video ini adalah untuk tugas akhir dari mata kuliah Qawaidul Fiqh. Oke, nah jadi pada video ini saya akan membahas materi yang pernah kita pelajari selama 1 semester, yaitu mengenai Qawaidul Fiqh yang meliputi apa itu pengertian Qawaidul Fiqh secara bahasa dan istilah, kemudian ada sejarah perkembangannya, kemudian juga kita akan membahas 5 kaidah pokok dalam Qawaidul Fiqh beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi ya ke pembahasan selanjutnya, kita tuh harus tahu dulu nih, kenapa Qawaid Fiqh itu penting banget buat dipelajari. Nah, jadi gini teman-teman, Qawaidul Fiqh itu kan merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat penting dalam studi hukum Islam ya teman-teman. Nah, melalui kaidah-kaidah fiqh, para ulama itu dapat memahami dan menetapkan berbagai hukum terhadap banyak sekali persoalan yang muncul di masyarakat secara lebih efektif, secara lebih sistematis, dan secara lebih terstruktur lagi. Nah, oke. Teman-teman kan udah tahu nih apa sih pentingnya kita mempelajari Qawaidul Fiqh itu ya teman-teman. Oke, jadi supaya kita lebih tahu, supaya kita lebih mengenal dengan Qawaidul Fiqh, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan. Oke, jadi di sesi kali ini tuh akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama untuk pengertian, kemudian untuk sejarah, dan untuk 5 kaidah pokok. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Qawaidul Fiqh secara bahasa dan secara istilah. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian Qawaidul Fiqh secara bahasa dan istilah. Nah, sebenarnya Qawaidul Fiqh itu apa sih teman-teman? Oke, jadi langsung saja kita bahas ya. Qawaidul Fiqh itu secara bahasa ya teman-teman, berasal dari dua kata. Yang pertama itu qawaid, dan kedua itu fiqh. Nah, kata qawaid itu merupakan bentuk jamak dari kata qaidah, yang secara bahasa itu berarti fondasi atau dasar, kemudian aturan umum, atau sesuatu yang menjadi landasan bagi hal-hal lain. Nah, sedangkan kata fiqh ini secara bahasa sendiri tuh berarti memahami atau mengerti secara mendalam, teman-teman. Nah, dari 2 kalimat ini dapat disimpulkan bahwa secara bahasa Qawaidul Fiqh itu berarti aturan-aturan atau dasar-dasar yang digunakan untuk memahami hukum-hukum fikih. Nah, itu dia pengertian fikih secara bahasa. Kemudian kalau secara istilahnya apa dong? Oke, jadi pengertian Qawaidul Fiqh secara istilah ya teman-teman. Qawaidul Fiqh secara istilah itu adalah kaidah-kaidah umum yang mencakup berbagai permasalahan fikih yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum terhadap kasus-kasus tertentu. Nah, beberapa ulama juga mendefinisikan Qawaidul Fiqh itu sebagai kumpulan hukum yang bersifat umum yang mencakup banyak cabang masalah fikih. Nah, sehingga dapat diketahui hukum dari berbagai permasalahan atau persoalan yang berada di bawahnya. Nah, jadi melalui Qawaidul Fiqh sendiri, seorang ulama atau seorang pelajar itu dapat memahami banyak persoalan fikih tanpa harus menghafal seluruh hukum secara satu per satu. Nah, itu dia pengertiannya. Nah, terus
Emang ada fungsinya kita belajar qawaidul fiqh? Nah, tentu ada ya teman-teman. Nah, terus apa aja dong fungsi dari belajar qawaidul fiqh itu? Nah, oke. Untuk fungsinya sendiri itu ada beberapa ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama itu ada mempermudah memahami hukum Islam. Kemudian yang kedua itu bisa menjadi pedoman dalam istinbat hukum. Nah, kemudian yang ketiga itu ada menghubungkan berbagai cabang fikih dalam satu prinsip umum. Yang keempat ada membantu menyelesaikan persoalan kontemporer. Kemudian yang kelima itu ada menunjukkan fleksibilitas syariat Islam. Nah, oke teman-teman, jadi itu dia tadi pengertian beserta fungsinya dari qawaidul fiqh ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ya kita lanjut ke pembahasan kedua. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sejarah perkembangan qawaidul fiqh. Oke teman-teman, mungkin di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya saja ya teman-teman, jadi tidak terlalu panjang-panjang sekali supaya mudah diingat aja sama kita, jadi kita tahu poin-poin pentingnya. Nah, kemudian sejarahnya gimana sih teman-teman? Nah, ternyata qawaidul fiqh itu tidak langsung muncul begitu saja ya teman-teman, melainkan qawaidul fiqh itu terbentuk melalui beberapa fase penting gitu. Nah, fase apa saja sih yang ada di sejarah perkembangan qawaidul fiqh ini? Nah, oke. Yang pertama itu ada pada pada masa Rasulullah SAW. Nah, pada masa ini kaidah-kaidah fiqh itu belum dirumuskan secara sistematis teman-teman, tetapi untuk prinsip-prinsip dasarnya itu sudah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya nih, kalau teman-teman sering dengar itu ada hadis yang begini, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Nah, hadis itu kemudian itu menjadi dasar kaidah al-umuru bimaqasidiha. Terus ada lagi nih hadis yang seperti ini, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah, dasar itu juga yang kemudian itu menjadi dasar dari kaidah ad-dararu yuzal. Nah, seperti itu. Kemudian dari fase Rasulullah SAW ini masuk ke masa sahabat, yang dimana setelah Rasulullah SAW ini wafat, wilayah Islam itu semakin luas dan muncul berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan pada masa Rasulullah SAW. Nah, kemudian para sahabat itu menggunakan ijtihad dengan berpedoman pada Al-Quran, pada sunnah, dan pada prinsip-prinsip umum syariat. Nah, dari praktik ijtihad inilah mulai terbentuk pola-pola hukum yang kemudian itu bisa dikatakan menjadi cikal bakal atau menjadi asal-usul kaidah fiqh ini. Nah, para sahabat itu menghadapi berbagai persoalan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian dari masa sahabat sendiri, qawaidul fiqh itu berkembang dan berlanjut ke masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang dimana pada masa ini wilayah Islam itu semakin luas sehingga muncul berbagai persoalan seperti persoalan sosial, ekonomi, dan persoalan politik yang kompleks. Nah, ilmu fiqh juga berkembang sangat pesat pada saat itu. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal mengembangkan metode istinbat hukum yang sistematis. Jadi meskipun mereka itu belum menyusun kitab khusus mengenai qawaid fiqh ini, pemikiran dan metodologi mereka itu sudah menjadi fondasi utama bagi lahirnya kaidah-kaidah fiqh. Nah, kemudian fase itu tuh berlanjut pada abad ke-4 Hijriah dan seterusnya, yang dimana pada abad ke-4 Hijriah dan seterusnya itu para ulama itu mulai melakukan kodifikasi qawaid fiqh. Nah, ada juga tokoh-tokoh seperti Abu Thahir Ad-Dabas, kemudian ada Abu Harhi, ada Al-Qarafi, Ibnu Nujaim, dan Jalaluddin Asyuyuti
itu kemudian mengumpulkan serta merumuskan berbagai kaidah umum yang disarikan dari ribuan masalah fiqh. Nah, pada periode ini juga qawaid fiqh itu berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri yang memudahkan para ulama memahami dan menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang ada di masyarakat pada saat itu. Nah, kemudian teman-teman, dari fase itulah atau dari masa itulah qawaidul fiqh itu terus berkembang ya teman-teman, hingga masuk ke masa kontemporer ya teman-teman. Nah, jadi di masa kontemporer itu, qawaid fiqh itu menjadi salah satu instrumen penting dalam menjawab persoalan baru yang tidak ditemukan pada masa klasik. Contoh persoalan itu seperti apa sih? Nah, contoh persoalannya sendiri itu seperti perbankan syariah, kemudian ada transaksi digital, kemudian ada asuransi syariah, kemudian ada teknologi medis, dan lain-lain yang tidak ada di masa-masa lalu. Sehingga qawaid fiqh itu tidak hanya berfungsi sebagai warisan intelektual Islam saja, tetapi juga sebagai metode hukum yang relevan untuk menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Nah, qawaid fiqh juga sampai sekarang itu masih relevan ya teman-teman. Kita masih seringkali menyelesaikan persoalan atau masalah-masalah yang ada di masyarakat itu menggunakan qawaid fiqh. Oke, itu dia sejarah perkembangan qawaidul fiqh yang saya sampaikan secara singkat ya. Tadi ada beberapa fase pentingnya. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir pada video kali ini. Nah, jadi di pembahasan yang ketiga ini teman-teman, kita akan membahas mengenai 5 kaidah pokok qawaid fiqh beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata qawaidul fiqh itu ada kaidah-kaidahnya juga ya. Terus apa dong 5 kaidah itu? Nah, oke, 5 kaidah yang akan kita bahas pada video kali ini tuh, yang pertama ada al-umuru bimaqasidiha, kemudian kaidah yang kedua itu ada al-yakinu la yuzalu bisyak, kemudian yang ketiga atau kaidah yang ketiga itu ada al-masyaqqatu tajlibut taisir, kemudian untuk kaidah yang keempat itu ada ad-dararu yuzal, kemudian kaidah yang kelima atau kaidah terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu ada al-adatu muhakkamah. Nah, itu dia tadi 5 kaidah yang akan kita bahas. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan kaidah yang pertama. Nah, oke, jadi di kaidah yang pertama itu tadi ada al-umuru bimaqasidiha. Nah, al-umuru bimaqasidiha sendiri itu artinya adalah segala perkara atau segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Nah, jadi kaidah ini tuh menjelaskan bahwasanya suatu nilai atau suatu hukum dari perbuatan itu ditentukan oleh niat ya, niat yang melatar belakangi perbuatan itu. Nah, jadi walaupun perbuatannya itu kelihatannya sama, tapi itu bisa memiliki nilai dan hukum yang berbeda karena emang niatnya beda gitu. Nah, contoh penerapannya di kehidupan sehari-hari itu seperti ini. Misal teman-teman itu punya uang. Nah, misal teman-teman itu punya uang, terus kita itu memberikan uang kepada orang lain. Nah, kalau misalkan kita niatnya itu sedekah, misalnya saya ngasih uang ke A, saya mau sedekah ke A. Nah, saya ngasih uang kan. Kalau niatnya sedekah, maka nilai dan hukumnya juga menjadi sedekah. Tapi kalau misalkan saya ngasihnya itu niatnya minjemin, saya minjemin uang ke A, maka uang itu tuh berubah jadi hutang ya teman-teman. Jadi uang itu tuh berubah jadi hutang, yang artinya si A itu harus mengembalikan pinjaman atau uang itu ke saya di kemudian hari. Nah, itu contohnya. Terus ada contoh lain gak sih? Ada dong. Nah, contoh lainnya itu seperti nahan makan. Nah, kita kan kadang tuh suka ya seharian gak makan gitu ya. Nah, itu
bisa dijadikan contoh dari al-umuru bimaqasidiha, yang dimana ketika kita nahan makan seharian itu niatnya berpuasa, maka kita itu mendapat pahala. Tapi kalau nggak niat puasa, ya kita ya cuma sekedar nahan lapar aja, nggak dapat pahala ataupun apa. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua itu ada al-yaqinu la yuzalu bisyak. Artinya itu keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Nah, maksud dari kaidah ini tuh begini, sesuatu yang sudah pasti itu nggak bisa digugurin atau dihilangin hanya karena keraguan. Jadi kalau misalkan kita itu udah yakin sama suatu hal, terus tiba-tiba di hati kita itu muncul keraguan, nah yang kita jadiin pegangan itu tetap keyakinan kita yang sebelumnya, sebelum ada keraguan itu loh, selama nggak ada bukti yang menunjukkan bahwa keraguan kita itu benar gitu teman-teman. Nah, terus untuk contoh penerapannya apa sih? Nah, untuk contoh penerapannya sendiri itu gini, kalau misalkan kita itu wudhu, misalnya kita udah wudhu, nah terus tiba-tiba itu muncul keraguan gitu di dalam hati kita, kayak ini wudhunya aku udah batal belum ya gitu. Nah, kalau misalkan muncul keraguan kayak gitu, kita kan awalnya sudah berwudu dan sudah suci ya, maka yang kita yakini itu kita itu udah suci atau kita tuh masih suci, kita masih punya wudu. Tapi kalau misalkan pada saat itu kita ingat-ingat lagi, kalau diingat-ingat lagi tadi itu aku rasa aku udah sempat kentut gitu ya, saya udah sempat buang angin gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman itu udah inget kalau misalkan teman-teman itu sudah buang angin atau gimana, nah itu tuh suatu hal yang menunjukkan bahwa keraguan kita itu benar, berarti wudhu kita itu batal, seperti itu. Nah, contoh lain nih, misal aku tuh yakin kalau aku udah bayar utang, terus aku tuh kayak jumlahnya berapa ya utang yang udah aku bayar, udah lunas belum ya gitu. Nah, maka yang aku yakin itu jumlah awal, misalkan aku udah bayar 200.000 kok gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada bukti yang menyatakan aku tuh baru bayar 100.000 atau bagaimana, maka aku harus membayar kurangnya. Oke, lanjut ya ke kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir, atau kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, jadi syariat Islam itu memberikan keringanan ya teman-teman, atau rukhsah ya, kepada seorang yang mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban agamanya. Nah, jadi untuk contoh penerapannya sendiri itu seperti ini, musafir ya teman-teman. Musafir kan orang yang melakukan perjalanan. Nah, seorang musafir itu boleh menjamak dan mengqosor sholatnya ketika ia itu sedang di perjalanan dan masuk waktu sholat. Jadi masuk waktu sholat, dia masih di perjalanan, dia itu diperbolehkan mengqosor dan menjamak sholat fardunya. Kemudian itu ada ketika orang sakit. Nah, bulan Ramadan itu misal kita lagi puasa, terus kita itu asam lambungnya kumat ya, atau kita ada sakit lain yang mengharuskan kita itu membatalkan puasa kita atau mengharuskan kita itu tidak berpuasa, maka itu juga diperbolehkan ya teman-teman. Tapi kita harus menggantinya di kemudian hari, kita harus ngodok puasa yang kita tinggalin di kemudian hari ya, karena ini puasa Ramadan wajib ya teman-teman. Terus juga ada contoh yang ketiga, yaitu orang yang tidak mampu berdiri ketika sholat itu boleh loh sholat sambil duduk, atau orang yang nggak mampu sholat sambil duduk itu juga boleh sholat sambil tiduran ya teman-teman, atau rebahan ya. Nah, intinya tuh kaidah ini tuh menunjukkan bahwa Islam itu agama yang memberikan kemudahan dan tidak memberatkan umatnya gitu ya teman-teman. Itu dia kaidah yang ketiga. Kemudian kita lanjut ke kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat itu ada ad-dororu yuzal.
yang artinya itu bahaya atau kemudaratan itu harus dihilangkan. Nah, apa sih maksud dari kaidah ini? Nah, jadi di kaidah ini tuh segala bentuk bahaya, kemudian kerugian, kemudian ada kemudaratan, itu tuh harus dicegah dan harus dihilangkan ya teman-teman, demi tercapainya kemaslahatan umat. Nah, terus untuk contoh penerapannya sendiri itu seperti ini, kita itu nggak boleh menjual makanan dan minuman yang berbahaya. Nah, makanan yang berbahaya itu dilarang dijual. Kemudian yang kedua itu ada membuang limbah gitu. Misalkan ada PT yang membuang limbah ke sungai dan limbah itu tuh bisa merusak lingkungan sungai. Nah, itu juga dilarang ya. Terus juga ada contoh lain itu seperti waktu COVID, waktu kita COVID ya teman-teman. Nah, itu tuh jadi pemerintah itu bisa membuat aturan kesehatan untuk mencegah tersebarnya penyakit. Nah, waktu kita COVID itu kan diterapin sistem lockdown, terus kemudian ada isolasi mandiri, terus juga ada suntik vaksin dan lain-lain ya teman-teman. Nah, itu untuk mencegah penularan penyakit. Nah, mungkin peraturan tadi juga dapat dijadikan sebagai contoh dari kaidah yang keempat ya teman-teman, yaitu ad-dararu yuzal. Kemudian kita langsung masuk ke kaidah yang kelima. Nah, kaidah yang kelima itu ada al-adatu muhakkamah, atau adat atau kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai hukum. Nah, maksudnya itu kebiasaan atau adat dari suatu masyarakat itu tuh bisa dijadikan acuan ya dalam menetapkan hukum selama hal tersebut itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk contohnya itu seperti ini, mahar dalam pernikahan. Nah, kadang tuh mahar dalam pernikahan kan mengikuti kebiasaan atau adat di masyarakat setempat ya teman-teman. Misalkan di kota A ini biasanya mahar pernikahannya tuh seperti ini, sedangkan di kota B itu mahar pernikahannya tuh berbeda dengan kota A. Nah, itu tidak apa-apa ya teman-teman, selama itu tuh tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga ada tradisi, ini misal nih, di pedesaan kan biasanya kan ada waktu panen, terus ada waktu nanam padi dan lain-lain ya teman-teman, yang dimana biasanya di waktu-waktu itu tuh ada orang lain yang ikut bekerja di sawah orang. Nah, itu juga termasuk contohnya ya teman-teman, karena dalam hal tersebut kan orang yang ikut bekerja ke sawah orang lain itu kan mendapat upah dari pemilik sawah. Jadi misalkan di sawah si A itu ada sekian orang yang bekerja di sana, waktu panen itu ada sekian orang yang ikut memanen di sawah dia. Nah, untuk setiap orang yang ikut memanen sawahnya itu tuh biasanya mendapat upah kayak berapa kilo padi atau berapa karung padi dari hasil sawah si A. Seperti itu teman-teman. Nah, itu bisa dijadikan contoh dari kaidah yang ke-5. Nah, oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan terakhir kita mengenai 5 kaidah pokok dari Qawaidul Fiqh beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang berarti video kita itu sudah sampai penghujung. Nah, dari sekian materi yang sudah kita pelajari tadi, itu dapat kita simpulkan ya teman-teman, atau kita ambil poin pentingnya bahwasanya Qawaidul Fiqh itu adalah kaidah-kaidah umum yang menjadi dasar dalam memahami dan menetapkan hukum-hukum fiqh. Nah, untuk perkembangan Qawaidul Fiqh sendiri itu dimulai sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian berkembang pada masa sahabat,
masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian ada imam mazhab hingga masa kontemporer tadi ya teman-teman. Nah, kemudian juga di video ini juga ada 5 kaidah pokok dari qawaidul fiqh ya teman-teman, yaitu tadi 1, al-umuru bimaqasidiha, atau segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kemudian yang kedua itu ada al-yakinu la yuzalu bisyak, atau keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Kemudian yang ketiga itu ada al-masyaqqatu tajlibut taisir, atau kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kemudian yang keempat itu ada ad-dororu yuzal, atau kemudorotan atau bahaya itu harus dihilangkan. Kemudian untuk kaidah yang terakhir itu ada al-adatu muhakkamah, atau adat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Nah, dari kelima kaidah tersebut itu bisa dijadikan sebagai fondasi penting dalam memahami fleksibilitas dan keadilan hukum Islam dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan di masa kini, masa lalu, atau masa-masa selanjutnya. Seperti itu. Nah, oke, terakhir dari saya sebelum video ini saya akhiri, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ishak selaku dosen mata kuliah dan teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video saya. Kemudian saya juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam video ini ada salah kata atau belibet. Kemudian juga jika ada kebisingan ya selama video berlangsung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian juga apabila ada pembahasan saya yang mungkin kurang dapat difahami atau kurang lengkap, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya karena kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video atau pertemuan berikutnya. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.